Ibu, kita bisa melihat ke depan, kita bisa renungkan bersama perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW yang bersembunyi di Jabal Thur karena dikejar oleh orang kafir Quraisy, karena ingin ditangkap, karena ingin dibunuh. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dikejar oleh orang kafir Quraisy, ingin ditangkap, ingin dibunuh? Karena pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW telah mengejarkan agama baru, menyebarkan agama baru menurut mereka, yaitu agama yang disebut dengan agama Islam. Jadi pada waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sebagian keluarga dan sahabatnya di Bukit Sofa. Kita sudah lihat semua dan kita sudah tahu semua, Bukit Sofa itu ada di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Ketika kita melaksanakan sa'i, pasti dimulai dari Bukit Sofa. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sebagian para sahabat dan keluarganya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini yang paling tinggi di sebelah kanan kita. Terus baginda Nabi Muhammad SAW ketika sebagian sahabat dan keluarganya berkumpul di Bukit Sofa, Rasulullah sebelum menyampaikan bahwa Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, Rasulullah bertanya kepada mereka, apa kata Rasul? Apakah kalian percaya ketika aku menyampaikan kepada kalian bahwa di sana itu ada gerombolan orang-orang yang menaiki unta? Apa kata mereka? Mereka menjawab, iya kami percaya wahai Muhammad, karena selama ini kami tidak pernah melihat kamu berbohong. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya lagi kepada mereka yang berkumpul di sana. Kata Rasul, apakah kalian percaya ketika aku menyampaikan kepada kalian bahwa aku mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam? Setelah Rasulullah bertanya seperti itu, banyak dari orang yang memberontak, banyak dari orang yang menentang Rasul, bahkan yang disebut dengan paman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, menentang baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berkata, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Kata Abu Lahab, celaka bagimu wahai Muhammad, apakah cuman karena ini kamu mengumpulkan kita semua? Pamannya sendiri menantang baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai mengancam Rasul, celaka bagimu wahai Muhammad, apakah cuman karena ini kamu mengumpulkan kita semua? Kemudian para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasul ditentang oleh Abu Lahab, siapa yang tidak terima? Apakah ayahnya Rasul? Bukan. Apakah ibunya Rasul? Bukan. Akan tetapi yang tidak terima ketika Rasulullah Muhammad SAW ditentang oleh Abu Lahab, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampai menurunkan ayat untuk mendukung Muhammad dan untuk mengancam Abu Lahab, yaitu ayat yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendukung perjuangan Muhammad dan untuk mengancam Abu Lahab yang sudah mengancam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah Muhammad SAW diancam oleh orang kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri mengancam Rasul, apakah Rasulullah menyerah tidak menyebarkan agama lagi? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tetap menyebarkan agama Islam karena ini merupakan wahyu dari Allah dan ini merupakan kewajiban bagi Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu banyak dari kalangan kafir Quraisy yang tidak suka dengan Rasul, bahkan membenci Rasul, bahkan Rasulullah Muhammad SAW ingin dibunuh, ingin ditangkap. Pada waktu itu para pembesar kafir Quraisy mengadakan perkumpulan, mengadakan sayembara, dan di situ diumumkan barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, maka akan diberikan hadiah sebanyak 100 unta. Ada dari kalangan pemuda yang berdiri dan mereka menyanggupin untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dikejar, ingin dibunuh, ingin ditangkap. Karena apa? Karena menurut mereka Rasulullah sudah menyebarkan agama baru, yaitu disebut dengan agama Islam. Kemudian para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada waktu itu ketika Rasulullah berada di dalam rumahnya bersama Sayyidina Ali, pada waktu itu Sayyidina Ali masih belum menjadi mantunya Rasul. Dikebunglah rumah Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah berada di dalam rumahnya,
bersama Sayyidina Ali, orang kafir Quraisy sudah berada di depan rumah kanan kirinya. Terus kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di dalam rumahnya memanggil Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Wahai Ali, sekarang kamu menggantikan posisi tempat tidurku. Kata siapa? Kata Rasulullah. Coba kita bayangkan, ketika kita, Bapak Ibu, ketika saudara kita ingin dibunuh, kemudian saudara kita meminta tolong kepada kita untuk menggantikan di tempat tidurnya, apakah kita mau? Mau. Tidak mau. Tapi Sayyidina Ali itu tetap mau, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ingin dibunuh, kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para kafir Quraisy sudah berada di depan kanan kirinya rumah Rasul, dan Rasulullah Muhammad SAW keluar dari rumahnya dan mengambil debu, dilemparkan kepada semua mereka yang berada di depan rumah Rasul sambil membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat apa ini? Masyaallah. Surat Yasin. Rasulullah mengambil debu dan sambil membaca ayat ini dilemparkan kepada semua mereka yang berada di depan kanan kiri rumah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Rasul ditangkap? Tidak. Mereka semua ketika dibacakan ayat ini sambil dilemparkan debu kepada mereka semua tertidur, Bapak Ibu, tidak dapat melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa kita amalkan. Surat ini, ayat ini bisa kita amalkan kalau kita lewat di depan polisi, tidak bawa STN, tidak bawa helm, baca ayat ini, insya Allah ketangkap. Tapi insya Allah aman. Aman dengan apa? Dengan diniatkan, yaitu mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka semua tertidur, tidak dapat melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW langsung pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan Bukit apa? Bukit Tur. Yang mana Bukit Tur sudah kita saksikan bersama tadi. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW berada di dalam Jabal Tur, orang kafir Quraisy masih mengejar baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada waktu itu mereka semua sampai ke Jabal Tur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebelum para kafir Quraisy ini tiba di Jabal Tur, berada di pintu Jabal Tur. Allah Subhanahu wa taala mengutus sarang laba-laba sebelum orang kafir Quraisy datang ke Jabal Tur. Rasulullah setelah masuk ke dalam bersama sahabatnya Abu Bakar, ada sarang laba-laba yang membuat rumah di pintu Jabal Tur. Terus ada juga burung merpati yang membuat tempat di sana, sehingga ketika orang kafir Quraisy datang ke Jabal Tur, mereka semua beranggapan bahwa tidak mungkin Muhammad masuk ke Jabal Sur, karena andaikan Muhammad masuk ke Jabal Sur, maka pastinya sarang laba-laba ini akan rusak. Padahal pada waktu itu sebelum Rasulullah masuk ke dalam Jabal Sur, belum ada sarang laba-laba, belum ada tempat merpati itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama sejarah menjelaskan, andaikan orang kafir Quraisy yang berada di depan pintu Jabal Tur melihat ke bawah, pasti kaki baginda Muhammad dan juga Abu Bakar akan kelihatan. Akan tetapi mereka tidak sampai melihat dari bawah. Rasulullah Muhammad SAW tetap berada di dalam, dan Rasulullah aman, tidak sampai ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk berpindah ke mana? Berpindah ke mana? Ke Pekalongan? Aduh, kurang fokus, Tad. Berpindah ke mana Rasul? Dari Jabal Sur, dari Mekah berpindah ke mana? Ke Madinah. Wah, sudah Pekalongan semua ini kan ini. Berpindah ke Madinah. Pertama kali rumah Rasul, pertama kali tempat yang dikunjungi Rasul itu rumahnya siapa kemarin? Rumahnya Kulthum. Ya, rumahnya Kulthum itu yang pertama kali didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana rumahnya Kulthum itu berada di dekat Masjid Quba. Nah, semenjak Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah, disitulah dihitung tahun Hijriyah. Kemudian setelah Rasulullah berpindah ke Madinah,
2 tahun Hijriah dinikahkanlah putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Nah, itulah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah tentang Jabal Thur, itu tempat persembunyian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan menuju ke mana?